Gimana Pak, ini solusinya Pak? Ini nggak bisa saya terima. Kenapa Pak, ini saya sudah sampai Pak? Ini masih ada kekurangan di dalam. Maksud apa Pak? Ya udah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, 5 November 2025, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang Kota Semarang yang menghadiri perkara pidana pembunuhan berencana pada sidang pertama dengan bukti pemeriksaan dengan terdakwa Zidan dan Khairul. Pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Zidan dan Khairul hari ini dibuka. Yang mulia, kami akan membuktikan bahwa kedua terdakwa Zidan dan Khairul secara bersama-sama dan terencana telah melakukan pembunuhan terhadap korban Bapak Yusuf dengan motif perebutan kendali perusahaan dan keuntungan besar. Yang mulia, kami akan membuktikan bahwa klien kami tidak bersalah dan tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan. Klien kami adalah korban dari kerugian yang tidak biasa. Saudari mulia, jelaskan hubungan antara kedua terdakwa dan korban. Terdakwa Zidan dan Khairul adalah partner bisnis Yusuf. Mereka bertiga memiliki perusahaan properti yang sedang berkembang pesat. Belakangan ini sedang terjadi perselisihan sengit antara Bapak Yusuf dan dengan Zidan Khairul mengenai pembagian saham dan proyek besar. Saya sering mendengar mereka berdebat kasus di kantor. Apakah saudari mulia pernah mendengar klien saya, Zidan dan Khairul, secara eksplisit mengancam akan membunuh Bapak Yusuf? Tidak secara langsung, yang mulia, tapi saya pernah mendengar Khairul mengatakan Yusuf harus disingkirkan dari jalan kita, dan Zidan menimpali ini satu-satunya cara agar proyek kita berjalan lancar. Saudara Denny, apakah Anda tahu keberadaan terdakwa Zidan pada malam kejadian tanggal 2 November 2025 antara pukul 8 hingga 10 malam? Ya, saya bersama Zidan di sebuah kafe di daerah Kota Lama Semarang. Kami membicarakan rencana liburan. Kami di sana dari jam 8 malam sampai sekitar jam setengah 10. Saudara Denny, apakah Anda yakin Zidan tidak meninggalkan kafe sama sekali selama waktu tersebut? Dan bagaimana dengan terdakwa Khairul? Apakah Anda melihatnya bersama Zidan? Zidan sempat ke toilet sebentar, mungkin sekitar 15 menit. Dan saya tidak melihat Khairul bersama kami malam itu. Dokter, bisakah Anda jelaskan penyebab kematian korban dan perkiraan waktu kematiannya? Korban diduga akibat kasusnya yang dalam jenazah hingga menembus jantung. Perkiraan waktu kematian korban adalah mulai setengah 9 malam hingga jam 2 malam waktu Indonesia Barat. Apakah ada bukti forensik yang secara spesifik mengaitkan luka tersebut dengan salah satu dari korban? Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan sidik jari atau bukti-bukti lainnya karena senjata yang ditemukan tentu tidak dibersihkan. Pak Satria, apakah Anda melihat terdakwa Zidan dan Khairul di sekitar gedung kantor korban pada malam kejadian? Saya ingat melihat mobil Khairul terparkir di gedung pada pukul 8:15 menit. Terus di sekitar pukul 8:45 menit, saya melihat Zidan keluar dari lift di lobi dan dia terlihat terburu-buru. Khairul keluar beberapa menit setelah Zidan dengan panik dan terburu-buru. Pak Satria, apakah Anda yakin itu adalah mobil Khairul dan adalah Zidan? Bukankah banyak orang yang keluar masuk gedung pada jam tersebut? Saya sangat yakin yang mulia itu
mobil Zidan dan Khairul. Padanya juga saya nanggung. Yang mulia, berdasarkan kesaksian Mutia yang mendengar ancaman, kesaksian Pak Denny yang melihat kedua terdakwa di lokasi kejadian pada waktu yang sesuai dengan perkiraan kematian, serta motif yang kuat, kami yakin bahwa Zidan dan Khairul secara bersama-sama telah merencanakan dan melaksanakan pembunuhan terhadap Bapak Yusuf. Kami meminta agar kedua terdakwa dihukum seberat-beratnya. Yang mulia, kesaksian Mutia hanya interpretasi, bukan ancaman langsung. Alibi Zidan didukung oleh Khairul dan kehadiran mereka di gedung tidak secara otomatis membuktikan bahwa mereka adalah pelaku. Tidak ada bukti fisik yang mengaitkan mereka dengan pembunuhan ini. Kami meminta agar kedua klien kami dibebaskan dari segala tuntutan karena kurangnya bukti yang meyakinkan. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian, dan argumen yang disampaikan, menurut pasal pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal ini mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sanksi pidananya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Zidan dan Khairul terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Zidan dan terdakwa Khairul. Sidang pada hari ini, Rabu, 5 November 2025, di Pengadilan Semarang pada perkara pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup dinyatakan selesai.